Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana bihadza wa law kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bujur Timur 3, yang terhormat pemateri kita yaitu calon guru penggerak TDP Angkatan 10 Bapak Nurul Khalis SPD, yang terhormat rekan-rekan guru, Bapak Ibu, keluarga SD Negeri Bujur Timur 3. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka bersilaturahim dalam rangka penyampaian atau penyimbasan diseminasi budaya positif oleh oleh calon guru penggerak angkatan 10. Yang kedua kalinya, sholawatullahi wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dibebaskan dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan, yakni dengan adanya Islam dan iman. Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan materi yang kami hormati, untuk lebih singkatnya waktu, saya sebagai penyusun acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bujur Timur 3, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 yang terhormat Bapak Nur Khalis SPD, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup atau doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bujur Timur 3 kepada yang terhormat Bapak Kuswedi SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bujur Timur 3, di mana dalam pertemuan hari ini, tepatnya Senin tanggal 10 Juni 2024, kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruangan ini, sehingga kami tak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi menjelang siang ini kami diberi kesehatan, kesempatan, dan dapat melaksanakan diseminasi budaya positif. Dan saya tak lupa haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam terang benderang dari alam kebodohan, yaitu iman dan Islam. Barakallah, amin ya rabbal alamin. Untuk itu tak banyak saya sampaikan. Di forum ini diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Khalis SPD
sehingga dapatnya sangat saya harapkan kepada Bapak Nurholis SPD dapatnya mengimbaskan budaya positif ini kepada Bapak Ibu guru di SDN Bujur Timur 3 ini, terutamanya kepada siswa-siswi kami. Tentunya secara aksi nyata, yang mana tidak kalah pentingnya pertemuan hari ini karena membahas tentang budaya positif yang insya Allah membawakan siswa-siswi kami kepada pendidikan berakhlakul karimah secara nyata. Tentunya tugas ini sangat berat, namun kita kerjasama yang baik. Semoga Bapak Holis SPD, Bapak Nurholis SPD diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menularkan diseminasi budaya positif ini kepada teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu guru, terutamanya kepada siswa-siswi kami, yaitu SDN Bujur Timur 3. Barakallah, amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan hari ini berjalan lancar dan saya tidak banyak apabila ada salah dan hilaf perkataan dari kami. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bujur Timur 3 yang telah memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya kepada calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Nurholis SPD. Kemudian acara yang ketiga yaitu adalah penyampaian diseminasi budaya positif. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Nurholis sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kepada yang berhormat Bapak Nurholis SPD, waktu dan tempat kami aturkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bujur Timur 3 serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pada siang hari ini saya berdiri di depan ini bukan untuk menggurui, tapi tujuannya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang merupakan serangkaian tugas yang harus saya lakukan di dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tujuannya untuk mengajar peserta didik kita, mungkin kita cuma bisa dengan cara membaca modul, memberi keterangan kepada murid, sudah selesai, memberikan tugas, sudah selesai. Tapi kalau kita pengen membudayakan budaya positif di sekolah, kita memerlukan proses, tantangan, kolaborasi. Itu
yang harus kita laksanakan, terutama kolaborasi dengan kepala sekolah, teman-teman guru, dan juga orang tua murid. Jangan sampai terlewatkan. Baik, pada kegiatan kali ini saya akan menyampaikan modul 1.1 yaitu budaya positif. Tujuan saya melakukan budaya positif di sini yaitu siswa dapat mengenali nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, siswa dapat menikmati lingkungan sekolah yang nyaman, positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ya, selamat datang guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin budaya positif di sekolah kita tercipta. Itu apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Budaya paradigma dari kontrol eksternal menjadi pemberdayaan internal yang tujuannya diseminasi positif itu yang dulunya siswa itu rajin ke sekolah karena ingin tidak mendapatkan hukuman, bagaimana kita caranya menumbuhkan siswa itu datang sekolah tepat waktu itu datang dari hatinya, bukan karena dari hukuman yang akan didapatkan oleh siswa tersebut, Bapak Ibu. Konsep utama pada modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya berdasarkan pembelajaran yang diferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini diharapkan siswa itu mendapatkan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu Bapak Ibu. Terus perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Perubahan paradigma kepala tangan. Seumpama saya di dalam genggaman tangan saya ini merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kepribadian saya atau dengan keyakinan saya. Mungkin misalnya ada A dan B, ada A dan B ada. Sobeklah secari kertas sekecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan.
teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Terus B bisa membujuk yang B bisa membujuk atau mengacang, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar mendapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu untuk bisa membuka kepala tangan saya, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Saya kuat tenaga. Iya. Merayu Atau ya dengan cara merayu atau bagaimana Bapak Ibu agar kepala yang saya pegang ini bisa terbuka atau saya buka? Dipaksa atau diancam. Kira-kira kalau saya diancam, apakah saya akan membuka kepala tangan saya ini, Bapak Ibu? Kalau dipancing, Pak, misalnya minta tolong atau memberikan sebuah atau sesuatu yang sangat berharga, insya Allah bisa membuka kepala jari atau bagaimana? Oh iya. Kalau yang menurut saya ini sesuatu yang pribadi yang orang lain tidak bisa melihatnya, ya saya akan tetap mengepal kepala tangan ini. Karena sebenarnya posisi kontrol itu bukan berada pada orang lain, Bapak Ibu, tapi berada pada diri kita sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun terlihat bahwa guru sedang mengendalikan perilaku murid, sebenarnya murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikendalikan. Dalam situasi ini, bentuk kendali yang dilakukan oleh guru menjadi kebutuhan yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang mungkin tidak kita sukai. Contoh, misalnya dalam kelas Bapak Ibu menyuruh siswa untuk membersihkan sampah. Mungkin Bapak Ibu bisa mengontrolnya dengan cara, kalau tidak mengerjakan, Bapak Ibu dengan cara memberikan sanksi atau hukuman kepada murid tersebut. Tapi kalau kita menanamkan budaya positif pada siswa itu dengan memberikan pemahaman bahwa kebersihan itu kan sebagian dari iman. Kan kita orang Islam, masa kalau kita orang Islam kita tidak menjaga kebersihan seperti itu, Bapak Ibu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku yang tidak baik, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid tersebut hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu perlu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau memaksa apalagi sama murid, itu akan membuat karakter murid tidak bagus begitu. Terus perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak melakukan kesalahan, jangan serta-merta langsung dihukum Bapak Ibu, tapi ditanyakan dulu apa tujuannya. Mungkin dia pengen mendapatkan perhatian dari guru tersebut, atau ingin mendapatkan jadi penguasa di kelasnya tersebut. Nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Meskipun orang lain mau berbuat apa, kalau itu berhubungan dengan prinsip, menurut saya orang tersebut tidak akan memberikan, tidak akan seperti tadi, tidak akan membuka kepala tangan tersebut. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, ada tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maaf Bapak Ibu. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu menang-menang, tidak ada yang kalah. Terus bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kita harus sedikit demi sedikit mengubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Tujuan disiplin positif adalah
menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebijakan universal. Terus yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa ya kira-kira Bapak itu? Maka yang akan terjadi, kita akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman. Kalau sudah berupa hukuman, itu datangnya bukan dari diri kita, tapi dari luar, yaitu motivasi eksternalnya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya. Seperti kalian melakukannya karena pengen mendapatkan uang, pengen disanjung misalnya, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasinya bukan dari dalam diri sendiri, tapi dari luar. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, contohnya seperti membuang sampah kepada tempatnya. Kalau siswa itu sudah meyakini bahwa membuang sampah atau menjaga kebersihan itu sesuatu yang baik, maka siswa itu termasuk sudah termotivasi internal. Siswa itu sudah datang dari dalam hatinya sendiri, bukan karena hukuman itu, Bapak Ibu. Terus merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah sendiri. Terus menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Contohnya seperti Bapak Ibu kalau mau ke Pamekasan kan naik sepeda, memakai helm kan ya Bapak Ibu. Mungkin tujuannya Bapak Ibu memakai helm berbeda-beda ya. Untuk Pamekasan itu ada yang karena memakai helm karena takut ditilang, ya Pak, karena untuk keselamatan Bapak Ibu. Dan untuk memakai helm yang karena takut ditilang itu merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik.
Nah, di sini di sekolah bagaimana kita menanamkan budaya positif itu pada siswa, bagaimana siswa itu menerapkan nilai-nilai budaya positif itu datang dari hatinya, bukan karena hukuman, bukan karena takut dihukum oleh bapak ibu. Seperti itu bapak ibu. Keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda? Nah, roda 2, kenapa? Mengapa Bapak Ibu kita menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan, biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang kan. Setiap orang itu motivasinya beda-beda. Ada yang karena untuk dirinya, untuk keselamatan dirinya, atau untuk takut ditilang oleh polisi ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut dihukum, tapi biar bisa dengan hikmat mengikuti pelatihan itu Bapak Ibu ya. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, terutamanya kelas rendah, Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Bukan hanya keyakinan kelas, tapi bisa untuk keyakinan sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Peraturan dan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas ini kan tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker kalau peraturan. Kalau keyakinan kesehatan dan keselamatan, mungkin seperti tadi itu penggunaan helm. Kalau peraturan ya karena takut ditilang, tapi kalau di keyakinan untuk kesehatan dan keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan untuk keselamatan dan keamanan. Tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman karena memberatkan murid ya Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Merupakan hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Merupakan hukuman atau apa? Hukuman Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi berupa tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seumpamanya di sekolah Bapak Ibu ada peraturan mengharuskan siswa tersebut menggunakan sepatu hitam. Tapi pada kenyataannya di sini murid tersebut menggunakan sepatu menggunakan sepatu harian, sehingga murid tersebut disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman sudah pada kita semua. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Ini merupakan hukuman konsekuensi. Kenapa kok bukan hukuman Bapak Ibu? Lari mengelilingi basket ini pada waktu pelajaran. Kenapa? Kaitan dan mendukung pada pembelajaran olahraga. Ya. Konsekuensinya berkaitan dengan. Ya, bagus, terima kasih Bapak Ibu. Ini merupakan konsekuensi karena sudah terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Seandainya ini bukan pelajaran olahraga, maka ini termasuk hukuman. Ini untuk keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, murid tersebut diberi pengertian apa keyakinan kelas. Keyakinan kelas suatu kegiatan atau budaya positif atau keyakinan universal, perbuatan baik yang harus kita lakukan. Keyakinan kelas intinya bagaimana suasana kelas itu menjadi nyaman, tidak ramai seperti itu Bapak Ibu. Maka dibuatlah keyakinan kelas. Tujuannya agar pembelajaran kondusif Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas. Terus bentuklah keyakinan kelas. Cara membentuknya yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Makanya kita memerlukan membuat sebuah keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya.
berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dalam dan barang milik orang lain. Kebiasaan murid kita tanpa pamit dulu langsung mengambil, misalnya mau pinjam stick, tanpa pamit dulu mereka langsung ambil. Kan kebanyakan kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini tujuannya kita mengajarkan kepada orang lain, kalau kepada peserta didik kita bagaimana cara menghargai dan menghormati orang lain. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimilih. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. 5 posisi kontrol. Sebelum kita membahas apa 5 posisi kontrol itu, mari kita lakukan ice breaking dulu biar tidak jenuh Bapak Ibu. Ini jeda Pak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, Bapak Nurholis SPD akan melaksanakan yang namanya speaking agar otot-otot kita tidak kaku. Baik, sudah siap Pak Nurholis? Oke, sudah Pak. Sudah siap. Mohon berdiri Bapak Ibu. Oke, semuanya kita untuk berdiri. Gimana nih aturannya? Aturan mainnya gimana? Mengikuti di video Pak. Ya, kita berdiri bersama-sama, gerakan yang ada di layar. Belum kita bisa. Ini cara menawir. Kalau ikuti layar ini tambah kaku, nggak jelas. Cara menampilkan. Apa usaha download pun? Nega pat ideologi sama bapak nega kejadian kamu dia Perlu lah tutup dulu. betul gak pikir Bapak Ibu tetap semangat ya, ikuti acara ini sampai selesai. Semangat, semangat Bapak. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, silahkan ikuti video ini agar tidak jenuh Bapak Ibu. Di Zoom Pak. Lebih semangat Bapak Ibu.
Ya, lebih semangat Bapak Ibu. Oke. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ngomel yang nih, nggak bener sempunya, paling bener pakai berjulas. Terima kasih buat Bapak Ibu. Nah, nggak keringetan dulu ya. Baiklah, bisa lanjutkan Bapak. Ya Pak, bisa. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan experting dengan penuh semangat. Semangat Bapak Ibu ya, tetap semangat Bapak Ibu. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, identitas berhasil. Kontrol dari luar, ada kontrol diri. Ini identitas gagal yang kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini guru posisinya sebagai penghukum, menghardi, membujuk, menyakiti, menyindir. Ini guru berada pada posisi penghukum. Terus membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan yang seharusnya atau membuat ibu kecewa dan seterusnya. Ini merupakan membuat rasa orang bersalah. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya selayaknya bagaimana teman. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Terus manajer mengajukan pertanyaan. Guru berkata, kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Ini merupakan penghukum. Terus membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu dan seterusnya. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Menanyakan. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Hasilnya Bapak Ibu, hasilnya dari kalau menghukum yaitu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu kalau segi menghukum, dari segi negatif sangat berbahaya Bapak Ibu. Terus membuat orang merasa bersalah. Kaitan dengan dunia berkualitas ini Bapak Ibu. Murid melakukan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas.
Terus murid, kalau teman, murid meletakkan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau memantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, Dapat dari hasil yang mana Bang? ini masih benar. Oh, ketergantungan. Berarti dari posisi teman, dari posisi kontrol sebagai teman, murid akan tergantung, Pak, ketergantungan. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau mendukung, kalau biasanya murid itu menggerutu Bapak Ibu. Nah, maafkan saya kalau sebagai teman. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu rasanya yang timbul. Kalau memantau, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, berapa halaman yang harus saya tulis, rupanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Di sini kalau manajer mencari solusi. Nah, dampaknya pada murid mengulangi kesalahan lagi. Kalau menghukum, merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, lemah dan tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Dari memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya atau mencari solusi bagaimana murid tersebut bisa menemukan permasalahannya sendiri Bapak Ibu. Pertanyaan. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu? Ini pemantau apa membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Ini apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum, ayo lakukan demi saya. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini Bapak Ibu? Penghukum. Segitiga yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosen 2004. Terus ciri restitusi. Ada ciri-cirinya restitusi ini Bapak Ibu. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Restitusi 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. 6.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini restitusi ini sangat dianjurkan Bapak Ibu. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindak. Nah, delapan, restitusi fokus pada solusi pemecahan masalah. Nah, restitusi murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perhatikan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau di validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan alasan ini. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, nilai apa yang telah kita sepakati. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah, dari keyakinan kelas ini yang sudah kita buat dalam menerapkan segitiga restitusi ini, ditanyakan Bapak Ibu, keyakinan apa yang telah dilanggar oleh murid tersebut, seperti itu. Nah, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap diri. Seperti ini pertanyaannya Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Mungkin ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas yang bisa dibuat acuan, yang bisa digunakan. Terus validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang bisa digunakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi tak dengar. Next, identitas gagal, ini identitas berhasil. Ini berupa hukuman, ini berupa disiplin. Disiplin itu ada dua, yaitu berupa sanksi, yang kedua restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus kerja. Kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Kalau hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapat keadilan. Kalau menghukum, kalau sanksi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Misalnya murid merusak mainannya temannya. Kalau di restitusi, nantinya murid bisa mengganti mainannya temannya itu. Terus perilaku positif
agresif dan meningkat. Kalau menghukum agresif, murid menjadi agresif. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecah, ada pemecahan masalah di sini, ada jalan keluar Bapak. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan ada murid kita biasanya tidak mengabaikan hukuman, mengabaikan peraturan sekolah. Ada biasanya di setiap sekolah pasti ada murid yang melanggar atau tidak takut terhadap hukuman tersebut. Terus kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupannya nyata. Kalau di sekolah ya cuma di sekolah yang diterapkan, tidak di luar sekolah, dalam masyarakat. Kalau sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturan adalah kamu harus ini, kamu harus itu, kalau tidak kamu akan dihukum, kalau tidak kamu akan dicubit dan seterusnya. Nah, kalau sanksi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Pokoknya kalau restitusi ini intinya mencari solusi terhadap permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan murid tersebut. Nah, kalau hukuman, murid membenci peraturan Bapak Ibu, karena sifatnya memaksa. Kalau peraturan hukuman sifatnya ini memaksa, makanya murid tidak ada yang suka kepada yang namanya hukuman. Terus sanksi atau konsekuensi, murid akan menghormati, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Menanyakan keyakinan. Di sini murid melihat kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat untuk membuat keyakinan kelas. Penerapan segitiga restitusi seperti contohnya yang saya terapkan di sekolah, di kelas saya. Semoga suaranya kedengaran. Kurang belum Pak? Kurang belum? Belajar menang, Mas.
Ini salah satu contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan kepada salah satu siswa saya di sini, di mana siswa saya ini tidak terlambat ke sekolah ya, dan akhirnya tidak mengerjakan piket kelas. Sayangnya volumenya kecil Bapak Ibu, jadi tidak terdengar. Pokoknya seperti itu kegiatan restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan refleksi kegiatan hari ini, karena berhubung waktunya sudah sampai jam pulang, maka refleksi ini bisa kita lakukan di grup WA Bapak Ibu. Ini kegiatan refleksi ini kita bisa sharing di grup WA. Hal baru apa yang saya dapatkan dalam mengubah paradigma saya? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi budaya positif ini? Peran kontrol seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Peran kontrol apakah yang akan saya terapkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Ini nantinya akan saya kirim ke grup WA. Mohon dijawab Bapak Ibu ya. Ini merupakan refleksi dari rangkaian acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Olis. Sebagaimana apa yang telah dijelaskan tadi, refleksi yang akan kita laksanakan bersama-sama akan ditindaklanjuti melalui grup WA. Silakan Bapak Ibu untuk mencatat refleksi apa yang dapat dilaksanakan. Terima kasih. Akhirnya dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.